Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Saya Alivia Apriliani Prasiwi dengan NIM 641141982 dari Rombel 6A Peminatan Epidemiologi dan Biostatistik jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Nah, gimana teman-teman? Udah pada nonton video sebelumnya belum? Kalau belum, bolehlah ceki-ceki dulu, tonton sampai habis. Videonya cuma bentar kok. Oke, jadi di video sebelumnya saya telah melakukan penangkapan lalat menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan flypaper atau biasa kita sebut dengan kertas lem lalat, dan yang kedua menggunakan perangkap lalat sederhana yang telah kita buat menggunakan bahan botol bekas dengan umpan terasi. Nah, ini adalah hasil penangkapannya. Setelah kita memperoleh lalat, yuk kita langsung lakukan identifikasinya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengidentifikasi lalat, yang pertama tentu adalah lalat itu sendiri. Kemudian ada pinset, aseton sebagai pengganti dari kloroform untuk membius lalat apabila kondisinya belum mati. Selanjutnya ada kapas, jarum pentul, kertas, penggaris dan ballpoint, styrofoam, dan yang terakhir adalah loop. Di sini, karena saya tidak memiliki loop, saya akan menggunakan aplikasi kaca pembesar yang sudah saya install di handphone untuk mengidentifikasi lalat. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, sekarang kita masuk ke prosedur kerja. Sebelumnya, gunakan alat pelindung diri seperti masker dan handscope untuk menghindari bau-bau menyengat serta agar tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan lalat dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya, apabila kondisi lalat belum mati, maka matikan lalat menggunakan aseton. Ambil kapas dengan menggunakan pinset dan letakkan cairan aseton pada kapas. Masukkan kapas yang sudah diberi aseton ke dalam wadah yang berisi lalat. Sambil menunggu lalat mati, siapkan kertas dan tancapkan kertas menggunakan jarum pentul ke styrofoam supaya kertas tetap stay pada tempatnya. Setelah semuanya dalam kondisi mati, letakkan lalat di atas kertas yang sudah menyatu dengan styrofoam, dan lalat siap untuk diidentifikasi. Karena ada beberapa lalat, saya akan ambil saja secara random. Posisikan lalat sedemikian rupa sehingga lalat mudah untuk diidentifikasi. Lakukan identifikasi dengan bantuan loop dan penggaris untuk mengukur bagian tubuh lalat.
Catat hasil identifikasinya dan cocokkan dengan literatur identifikasi lalat yang tersedia. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Jangan lupa dokumentasikan hasil pengamatannya. We're waiting for you, my love. Ini merupakan lalat yang ditemukan di lokasi penangkapan. Saya meletakkan perangkap lalat pada beberapa tempat, yaitu di sekitar tempat sampah organik di luar rumah dan sekitar kandang ternak. Berikut ini merupakan morfologi dari lalat tersebut. Ada sayap, abdomen atau perut, toraks atau dada, caput atau kepala, mata majemuk, mulut, antena, dan juga tarsal atau kaki. Setelah saya mengidentifikasi lalat, berikut ini merupakan hasil identifikasinya. Yang pertama, ukuran tubuh lalat yang saya identifikasi sekitar 7 mm. Hal itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian berwarna hitam keabu-abuan dengan 4 garis memanjang pada bagian toraks. Caputnya berwarna coklat gelap, mulut lalat berbentuk sponging. Apabila diamati, antenanya terdiri atas 3 ruas. Pada bagian abdomen berwarna dasar kekuningan dan ujungnya coklat kehitaman. Sayapnya tipis serta tembus cahaya dan berpangkal kuning. Kemudian sayapnya juga mempunyai 4 garis yang melengkung ke arah kosta atau rangka sayap mendekati garis ketiga. Dan yang terakhir, pada ketiga pasang kaki lalat, ujungnya mempunyai sepasang kuku. Berdasarkan ciri atau morfologi lalat tersebut, dapat disimpulkan bahwa lalat yang diidentifikasi merupakan lalat rumah atau Musca domestica. Klasifikasi lalat Musca domestica adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Diptera, famili Mucidae, genus Musca, dan spesiesnya adalah Musca domestica. Seperti yang kita tahu, lalat adalah insekta yang mengalami metamorfosa sempurna yang terdiri atas stadium telur, larva, kepompong atau pupa, serta stadium dewasa. Menurut Debkes RI, perkembangan lalat memerlukan waktu antara 7-22 hari, teman-teman. Namun tergantung juga dari suhu dan makanan yang tersedia. Untuk fase telur, jadi telur lalat berwarna putih dengan ukuran kurang lebih 1 mm. Setiap kali bertelur akan menghasilkan 120-130 butir telur dan menetas dalam waktu 10-12 jam. Pada suhu rendah, di bawah 12-13 derajat Celcius, telur lalat ini tidak akan menetas, teman-teman. Jadi akan menetas pada suhu 30 derajat Celcius. Fase larva. Jadi ukuran larva dari lalat kurang lebih 1 mm setelah 4-5 hari pada suhu 30 derajat Celcius melewati 3 fase instar. Larva instar pertama dan 2 itu berwarna putih, sedangkan larva instar 3 berwarna kekuningan. Nah, larvanya memiliki sepasang spiracle posterior yang jelas dan memakan bakteri serta bahan-bahan dekomposisi lainnya. Awalnya, larva menyukai suhu dan kelembapan yang tinggi tetapi menghindari cahaya. Nah, sebelum menjadi pupa, larva berhenti makan dan pindah ke tempat yang lebih kering dan dingin. Stadium pupa. Ketika terjadi pupasi, kulit larva itu mengkerut dan membentuk puparium seperti peluru dengan mengembangkan kantong berisi darah ke depan kepalanya. Lama stadium pupa sekitar 2-8 hari atau tergantung dari temperatur setempat. Bentuknya bulat lonjong dengan warna coklat hitam. Stadium ini kurang bergerak, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Panjangnya kurang lebih 5 mm dan mempunyai selaput luar disebut posterior spiracle yang berguna untuk menentukan jenisnya. Dan stadium yang terakhir adalah lalat dewasa maksudnya. Nah, awalnya lalat muda dulu, teman-teman. Jadi lalat muda awalnya tampak lunak, pucat abu-abu, dan tanpa sayap. Sayap lalat ini akan terus berkembang dan kutikula mengerah serta warnanya gelap setelah lalat istirahat. Nah, lalat muda mencari makan setelah sayapnya mengembang selama kurang lebih 2-24 jam setelah muncul dari pupa. Proses pematangan menjadi lalat dewasa kurang lebih 15 jam dan setelah itu siap untuk mengadakan perkawinan. Seluruh waktu yang diperlukan
7-22 hari, tergantung pada suhu setempat, kelembapan, dan makanan yang tersedia. Untuk umur lalat dewasa dapat mencapai 2-4 minggu. Bionomik lalat Musca domestica. Jadi, lalat rumah memiliki kebiasaan berkembang biak di setiap medium yang terdiri dari zat organik yang lembab dan hangat. Dapat memberi makan larva-larvanya, misalnya di kotoran kuda, kotoran babi, kotoran burung, bahkan feses manusia. Kemudian sampah organik yang menumpuk di tempat terbuka juga bisa menjadi medium untuk bertelur lalat. Jarak terbang lalat biasanya tergantung dari makanan yang tersedia. Bisa terbang mencapai jarak 15 km dalam waktu 24 jam. Namun sebagian besar lalat tetap berada dalam jarak 1,5 km di sekitar tempat perkembangbiakannya. Untuk tempat istirahat, lalat menyukai tempat yang tidak berangin, sejuk, dan malam hari dia sering hinggap di semak-semak di luar tempat tinggal. Beristirahat pada lantai, dinding, langit-langit, jemuran pakaian, rumput-rumput, kawat listrik, dan lain-lain. Biasanya yang dekat-dekat dengan tempat makannya. Lalat Musca domestica tertarik pada makanan yang manusia makan sehari-hari, seperti gula, susu, makanan olahan, dan lain sebagainya. Lalat juga tertarik pada kotoran manusia dan hewan, darah, bangkai binatang, dan lain-lain. Lalat makan paling sedikit 2-3 kali sehari. Saat hinggap, lalat mempunyai mekanisme mengeluarkan air liur dan melakukan defekasi. Lama hidup lalat juga bergantung pada makanan, air, dan juga temperaturnya. Pada musim panas, usia lalat berkisar antara 2-4 minggu, sedangkan pada musim dingin bisa mencapai 70 hari. Tanpa air, lalat tidak dapat hidup lebih dari 46 jam. Selain itu, ada temperatur dan kelembapan yang disukai oleh lalat. Lalat mulai terbang pada suhu 15 derajat Celcius dan aktivitas optimumnya pada 21 derajat Celcius. Di bawah 7,5 derajat Celcius, lalat tidak aktif, dan di atas 45 derajat Celcius terjadi kematian pada lalat. Jumlah lalat pada musim hujan lebih banyak daripada musim panas. Dan yang terakhir, lalat Musca domestica tertarik pada cahaya terang seperti warna putih dan kuning, tetapi takut pada warna biru. Lalat juga tertarik pada bau atau aroma tertentu, termasuk bau busuk atau bau menyengat dan esen buah. Bahasan yang terakhir adalah peran lalat terhadap kesehatan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi Orthoptera memiliki spesies yang dapat mengganggu kenyamanan hidup manusia, teman-teman. Selain itu juga bisa menyerang dan melukai host pest-nya, serta menularkan penyakit. Nah, lalat dapat berperan sebagai vektor penyakit secara mekanis karena memiliki bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya, dan dia suka berpindah-pindah dari suatu makanan, biasanya bahan organik yang membusuk ataupun kotoran, pindah ke makanan lain untuk makan dan bertelur. Nah, dari situlah terjadi suatu penularan penyakit dari agen yang dibawa lalat kepada manusia, khususnya penyakit-penyakit pencernaan. Ini adalah beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat Musca domestica. Yang pertama adalah tipus. Tipus atau demam tifoid itu adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella enterica serovar type atau paratype A. Sumber penularannya terutama berasal dari makanan yang tercemari kuman Salmonella typhi dari lalat yang sebelumnya hinggap. Penyakit yang kedua adalah disentri dan diare. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan manusia itu terkena diare dan disentri. Salah satunya adalah vektor lalat yang hinggap pada kotoran, misalnya tinja penderita. Kemudian membawa bakteri E. coli, Salmonella, Shigella atau yang lain dan hinggap pada makanan atau minuman manusia. Penyakit yang ketiga adalah kolera. Jadi kolera ini adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholera. Seseorang bisa terkena kolera apabila minum air atau makan makanan yang telah terkontaminasi bakteri kolera. Dalam situasi adanya wabah, biasanya tinja orang yang telah terinfeksi itu menjadi sumber kontaminasi. Penyakit cacingan juga bisa ditularkan oleh lalat Musca domestica. Jadi penyakit cacingan ada penyakit saluran cerna yang diakibatkan oleh telur cacing yang dipindahkan oleh lalat dari kotoran penderita ke manusia.
Penyakit yang selanjutnya adalah antraks. Jadi berdasarkan penularannya, antraks itu dibedakan menjadi 3 jenis. Antraks kulit, antraks pencernaan, dan antraks pernafasan. Nah, yang bisa disebabkan oleh lalat Musca domestica adalah antraks dengan cara penularan pernafasan. Penularan antraks ini karena lalat hingga pada daging binatang yang mati karena penyakit antraks, kemudian hingga pada timbunan kotoran sekitar manusia. Nah, kuman antraks itu lama-lama ikut dengan debu dan terhisap manusia sebagai lazimnya penularan penyakit antraks. Dan penyakit yang terakhir adalah lepra atau kusta. Jadi kuman lepra atau Microbacterium leprae yang menempel pada tubuh lalat tercampur debu dan ikut terbawa angin kemudian dihirup manusia melalui sistem pernafasan. Namun tidak perlu khawatir dan panik ya teman-teman, berdasarkan beberapa penelitian kusta itu tidak mudah menular. Ya meski termasuk ke dalam penyakit menular, namun dibutuhkan waktu yang lama hingga tubuh sepenuhnya terinfeksi. Selain itu, data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan memaparkan bahwa sebesar 95% orang Indonesia ini memiliki tubuh yang kebal terhadap gangguan kesehatan ini. Sisanya sebesar 5% akan sembuh dengan sendirinya. Oke, jadi mungkin sekian praktikum identifikasi lalat dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.